Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena ada yang request cerita-cerita tentang waktu kuliah dulu ya di Singapura, nah ini saya buatkan satu videonya. Nah, kita baru saja makan ini. Ini adalah Jurong Hawker West Center. Seperti apa ya, bisa dikatakan ya food court seperti itulah. Nanti di atas itu ada berbagai macam penjual makanan ya, dan ini bisa dikatakan tidak terlalu rame untuk tempatnya, jadi enak dan relatif ini cepat ya untuk memasaknya kan. Nah, kita sekarang jalan ini di depan bus stop. Jadi posisi kita itu sederhananya adalah kalau kita lihat di peta, nah ada ini kan Pioneer MRT. Jadi kalau di petanya MRT-nya Singapura itu jalur hijau. Nah itu ya bisa dibilang hampir yang paling barat lah. Jadi kalau kita ke NTU itu kan turunnya di Boon Lay. Nah yang MRT Pioneer ini dia setelah itu, setelah Boon Lay lah kalau ke arah barat ya. Jadi kita jalan dulu, ini hati-hati karena kadang-kadang ada yang melintas ya kendaraan. Oke, aman, kita lanjut. Nah, jadi di video kali ini kita ingin membahas ya. Jadi saya ingin membahas tentang kira-kira perbedaannya apa sih ketika kita kuliah di luar negeri sama yang di Indonesia. Cuma karena di sini kuliahnya di NTU Singapura, otomatis ya saya compare-nya sama yang di NTU saja ya. Tidak bisa compare dengan yang lain. Wah, itu sudah lampu hijau ya, sudah pada nyebrang. Cuma ya sudahlah, karena kita mau lurus ke arah ini Boon Lay kan. Jadi kita mau nyebrang nanti kan. Nah, bisa dilihat ya di sini ya, tertib. Jadi kalau lampu hijau baru pada nyebrang, kendaraannya pun juga sama kan. Karena ya memang di Singapura itu ini ada CCTV-nya kan. Jadi mereka nggak berani juga kalau misalkan mau melanggar peraturan, apalagi penaltinya pun ada demerit point kan. Jadi kalau misalkan poinnya terlalu dikit, nanti bisa jadi tidak boleh berkendaraan. Oke, ini sudah hijau, jadi kita lanjut untuk jalan. Nah, bisa dilihat kanan kirinya ada SDB, jadi seperti apartemen lah, tetapi itu yang dibangun oleh pemerintah ya Singapura ya. Jadi warga-warga Singapura itu sebagian besar tinggalnya di SDB ini kan. Saya pun juga ketika kuliah juga tinggal di SDB kan. Jadi kebetulan dari landlordnya yang punya itu orang Indonesia, cuma yang ibunya itu sudah ini punya kewarganegaraan Singapura. Kalau yang bapaknya masih Indonesia, tetapi permanen residen lah di sini. Kalau nggak permanen residen kan juga nggak mungkin ya. Nah, itu sedikit lah tentang jalanan ya kali ini ya. Kalau nggak jelasin kan juga agak aneh kan. Ini di mana? Nah, ini pertama adalah enaknya ya kalau menurut saya dibandingkan dengan di Indonesia. Itu saya lihat di beberapa kampus lah di Indonesia lah. Nah, kalau yang di Singapura ini pertama adalah bisa dilihat dari sisi jalanannya, ini lebih tertata rapi ya. Jadi dari sisi kehidupan mahasiswa pun juga lebih tertata ya, dalam artian ya semuanya itu inilah mengikuti aturan ya. Jadi seperti ini kan kita jalan terus ya semuanya di kiri, terus seperti itu tadi ada lampu merah pada berhenti itu kan. Jadi ya kurang lebih seperti itu kehidupan di sini kan. Kalau di kita kan kadang-kadang ini jadi yang saya rasakan sih seperti di kampus itu kan ya sekarang sudah jauh lebih baik kalau menurut saya. Kalau dulu itu kan khususnya ketika sore atau malam itu kan dibuat jualan sehingga trotoarnya itu nggak bisa dipakai buat jalan, itu kan ya agak kurang bagus lah. Intinya kalau dari sisi environment itu kalau di sini saya rasakan memang sangat nyaman terus enak buat jalan kaki ya. Meskipun agak jauh pun juga masih menurut saya sih aman ya, dan
bisa dilihat kan ini kanan kiri juga banyak yang pakai sepeda. Itu yang agak jarang untuk ditemui ketika di Indonesia. Tapi di sini saya tidak mengatakan Indonesia secara umum loh ya. Jadi beberapa daerah saja yang ya setidaknya saya tahu kan. Itu jarang lah. Kalau dari sisi iklim sebetulnya ya kurang lebih sama ya, sama-sama panas juga kan. Bahkan kalau dibanding di Jogja, Singapura itu lebih panas beberapa derajat kan. Jadi ya kalau menurut saya sih kalau panas ini nggak jadi penghalang kan untuk jalan kaki kan mau kemana-mana. Cuma memang ya itu tadi, dari sisi environmentnya tuh sudah benar-benar ditata sedemikian rupa, terus orang-orangnya juga relatif tertib, dan itu tidak hanya bisa dirasakan ketika kita jalan kaki seperti ini, tetapi juga ketika kita berkuliah kan. Jadi mahasiswa pun juga pertama kali yang dirasakan seperti itu, relatif lebih tertib ya dibanding yang lain. Oke, poin kedua. Nah, kalau yang tadi tentang ini ya, tentang lingkungan ya, lebih ke arah lingkungan terus tertib. Nah, ini juga masih ada hubungannya dengan lingkungan, yaitu tentang ini. Jadi khususnya di Singapura ini kan ya bisa dikatakan hubnya dunia kan. Jadi berbagai belahan dunia itu tidak jarang ya yang kuliah di sini kan. Otomatis, nah yang paling terasa, jadi sangat mudah lah untuk menemui orang asing ya. Jadi khususnya di Singapura sendiri, di NTU itu kalau misalkan kita jalan ke kantin itu hampir selalu ditemui ada orang asing yang datang, bahkan ya dari berbagai belahan dunia ya. Seperti teman saya itu ada yang dari Cina, terus ada juga yang dari New Zealand, terus ada yang dari Eropa. Jadi berbagai macam ada di situ. Nah, itu yang kalau menurut saya pribadi sih agak sulit ditemukan di Indonesia ya. Bahkan di berbagai universitas besar pun juga masih belum sebanyak itu kalau menurut saya untuk yang orang asingnya kan. Nah, itu paling terasa. Kalau dari sisi materi kuliahnya sebetulnya ya kurang lebih ya sama saja sih kalau yang saya rasakan. Jadi ya overall mirip-mirip lah. Dan saya sendiri kan belajar matematika ya di sini ya. Jadi untuk matematikanya pun ya kurang lebih sama kan. Cuma ya memang karena dunianya itu banyak orang tingkat internasional di sini, berbagai belahan dunia, otomatis sharing pemikirannya pun juga jadi terasa berbeda. Nah, itu paling inilah. Dan otomatis juga kalau misalkan kita di Indonesia itu kan kadang-kadang masih ada opsi kan kita publikasi di jurnal nasional atau yang jurnal internasional kan. Nah, ini juga berpengaruh ya. Jadi tidak ada lagi jurnal nasional karena yang diterbitkan di Singapura itu ya semuanya sudah tingkatannya jurnalnya internasional kan. Jadi otomatis ya itu sangat berbeda sekali. Kalau kita mau nulis terus mau publikasi semuanya langsung dalam bahasa Inggris. Kalau di sini itu kan sebenarnya ini kan, kalau dari bahasa yang harus dikuasai oleh warganya itu kan ada dua ya. Pertama adalah bahasa Inggris sebagai working language, terus yang kedua adalah mother tongue atau bahasa ibu ya. Nah, bahasa ibunya itu ya tergantung berasal dari ras mana, tetapi ya pada akhirnya ya semuanya tetap harus bisa bahasa Inggris kan. Kalau misalkan dari sisi pengucapan memang ya ada ini ya, ada istilah Singlish itu kan, Singapore English itu memang kurang proper lah kalau dari sisi grammar dan sebagainya. Tetapi kalau jadi mahasiswa terus konteksnya nanti menulis sesuatu ya otomatis tulisannya juga harus proper bahasa Inggrisnya. Nah, itu paling terasa kan di sini. Jadi perbedaan kedua kalau yang paling saya rasakan malah bukan dari ininya ya, kualitas pendidikan dalam artian materinya lebih
advance atau bagaimana, bukan dari arah situ, karena ya kurang lebih ya hampir sama kan. Tapi yang benar-benar membedakan yang paling terasa adalah mudah sekali untuk menemukan orang asing di sini. Akibatnya apa? Persaingannya itu sudah bukan dianggap tingkat nasional lagi, jadi persaingannya sudah worldwide ya. Jadi sudah tingkat internasional dari banyak hal lah, banyak sisi kan. Khususnya ya itu dari sisi bahasa Inggris, otomatis ya memang harus lebih ini ya, lebih berhati-hati apalagi waktu penulisan. Nah, di perkuliahan juga sama kan. Otomatis ya kalau mau berdiskusi dengan yang lain, nah kan sudah saya jelaskan juga kan, kalau ya harus bisa ini kan, warga sini harus bisa mother tongue ya sama bahasa Inggris kan. Otomatis ya kalau diskusi dengan yang lain ya sebagian besar mesti pakai bahasa Inggris. Jadi itu yang kedua. Oke, ini kita udah hampir sampai ya. Ini yang sisi kiri ini itu ada MRT jalurnya ya. Jadi jalurnya itu bagusnya di sini memang itu sih kalau menurut saya. Jadi jalurnya kan kalau tidak layang ya bawah tanah kan, otomatis tidak mengganggu dari sisi traffic yang di bawahnya kan. Nah, ini sudah hijau, kita nyebrang dulu ya. Ini kanan kiri semuanya SDB semua ya. Nih ya, tapi enaknya ini sih untuk jalannya sendiri kan, kadang-kadang itu bisa lewat yang pinggiran SDB-nya juga kan. Kayak ini kan kita lebih milih lewat ini ya, trotoarnya ya. Tapi kita juga bisa misalkan ambil yang sisi kanannya, itu kan juga nggak ada masalah kan sebenarnya. Nah, itu jadi otomatis ya jalannya lebih lebar, terus lebih nyaman juga kan. Itu saja mungkin ya tentang jalan-jalan kali ini. Atau apalagi ya yang kira-kira masih belum ya, atau kalau misalkan ada yang ingin request sesuatu bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jadi tolong ingin request apa, berbicara tentang apa kan. Kalau ya pengalaman tentang kuliah itu kan banyak banget ya, bisa memandang dari sisi apa saja kan, jadi berbagai macam sisi kan. Otomatis ya ada banyak hal yang bisa digali lagi. Cuma untuk yang video kali ini saya pengen nyoba inilah, untuk fokusnya ke itu tadi ya. Jadi untuk yang perbedaannya antara kuliah di Indonesia dengan kuliah di luar negeri, khususnya di Singapura. Kalau saya pribadi yang paling terasa ya hanya dua itu tadi ya. Dan semuanya sebenarnya kembali ke lingkungan kan. Jadi pertama adalah ketertibannya. Benar-benar environmentnya tuh jadi membawa kita untuk lebih tertib ya kalau menurut saya kan. Dan itu dari banyak sisi kehidupan. Jadi nggak hanya di kuliahnya saja, tetapi di kehidupan sehari-harinya kan juga jadi ikutlah ke bawah kan. Terus yang kedua adalah karena yaitu tadi banyak orang asing di sini. Orang asing di sini bukan berarti harus ini ya, bule Eropa ya. Jadi bisa berbagai macam ras kan di sini kan. Ada dari berbagai negara kan. Nah, itu otomatis ya dari sisi cara pandang kita untuk saling menghargai, terus kompetitifnya itu saya rasakan berbeda. Tetapi ya itu tadi kembali lagi ya. Kalau dari sisi perkuliahan, materi kuliah, saya rasa di Indonesia pun jelas tidak kalah kan, kalau menurut saya pribadi. Cuma yang dua itu memang agak sulit untuk ditemukan ya. Oke, jadi sekali lagi ya, saya ingatkan ya, kalau misalkan ada yang ingin request ngobrol tentang sesuatu, nah itu tolong silahkan tinggalkan di kolom komentar saja. Nanti kalau misalkan memang memungkinkan, nah saya bisa cerita-cerita lagi kan seperti ini ya. Dan cerita-cerita sambil jalan-jalan ya. Sambil memperlihatkan juga lah kehidupan yang ada di sini itu kan kurang lebih seperti apa dari sudut pandang saya ya, bukan dari sudut pandang yang lain ya, karena saya nggak tahu lah kalau dari orang lain gimana kan. Ini lebih ke sudut pandang waktu kuliah kan. Jadi ya mungkin agak berbeda lah dengan kalau misalkan ada teman-teman yang
kesini hanya untuk refreshing. Oke, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita sudah dekat. Nah, itu posisinya Bunle itu ya ujung itu ya. Itu kan kelihatan kan ada paling depan pentokan. Itu kan ada pertigaan. Nah, seberangnya itu ya sudah Bunle. Cuma ini ada nggak tahu burung apa ini. Jadi mungkin kita berhenti sejenak dulu lah di sini. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.